Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat malam, pagi, siang, sore, tergantung apa yang kalian nanti lihat di sosial media YouTube-nya nanti. Oke, masih bersama saya Fuad Wiarta dan partner saya yaitu. Marta Larasati kita Galung. Oke, ini manggilnya Kak Marta atau Mbak Marta nih nanya nih. Sebenarnya sebenarnya kalau panggilan aku Mbak Tata sih, Mas. Oke, Mbak Tata, siap. Sekarang Mbak Tata sama Mas Fuad ya. Nah, kali ini dari perwakilan Duta Pelopor Pendidikan Nasional tahun 2024. Nah, untuk bergantian tahun dari 2024 ke 2025, kita mengadakan nih namanya sharing session podcastnya kita itu sudah apa aja sih sumbangsinya dan mungkin pendidikan menurut Kak Fuad sama Kak Tata itu apa seperti itu. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas ini. Tapi nggak terlalu serius banget Kak. Ya Kak ya, tapi santai saja. Kita tentang membahas Benar. menurut remaja seperti kita ini, katanya generasi emas 2045 ini yang akan dipimpin sama kita generasi-generasi Gen Z sama Gen Alpha. Nah, itu sumbangsi dan kontribusi untuk negara kita itu apa seperti itu. Oke, sebelum ke Kak Tata, mungkin saya dulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadwiarta, asli dari Kota Madiun, Jawa Timur. Nah, di sini saya kesibukannya yaitu kuliah dan juga bekerja, teman-teman. Ya, nah dari pengalaman ini aja kita akan mengulik. Wah, sempat banget ya kuliah sama bekerja. Bukannya capek, bukannya pusing seperti itu. Itu dari saya, Kak Fuad. Selanjutnya silakan waktu dan tempat saya silakan perkenalan diri untuk Kak Tata. Oke. Kenalin, nama aku Marta Larasati kita Galung. Aku saat ini berstatus sebagai mahasiswa dan asal aku dari Kota Pekanbaru. Mungkin kalau ditanya kesibukan aku selain kuliah, aku mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya seperti komunitas dari Pertamina, yaitu Sobat Bumi, Mas. Oh, keren banget nih. Remaja-remaja Indonesia kayaknya nanti akan menjadi benar-benar bonus demografi nih. Jadi tidak hanya mengopi, main game, tapi juga ada kontribusi nyatanya, real secara lapangannya seperti itu ya kayak. Oke, kalau menurut Kak Tata sendiri sih, dulu di SD, SMP, SMA, belajar 12 tahun itu, pentingnya pendidikan itu menurut Kak Tata itu apa sih Kak? Oke. Nah, mulai dari proses aku belajar nih ya, sejak SD sampai sekarang, hal yang masih aku highlight banget, kalau pendidikan itu menurut aku sebuah kunci ya, kunci untuk kita menuju perubahan. Karena tanpa adanya pendidikan ini, proses berpikir kita mungkin tidak akan maju, tidak akan berubah. Mungkin yang dulu kita berpikir secara simpel, setelah mengalami pendidikan kita akan dapat memikirkan suatu hal secara lebih kompleks gitu, Mas. Kalau dari Mas sendiri gimana nih? Jadi pentingnya pendidikan sangat penting banget sih. Kalau dari skala 100%, ya 100% harus penting. Itu karena kenapa? Ya, yang bisa merubah diri kita sendiri atau merubah dari derajat keluarga kita, ya anaknya kita itu, yaitu keturunan kita. Contoh, ayah ibunya mungkin bekerjanya biasalah ya, tapi mohon maaf, anaknya dengan semangat yang tinggi ingin belajar untuk memperbaiki, meninggikan derajat orang tua, keluarga, akhirnya dari semulanya ayahnya mohon maaf tukang apa kayak beca atau mungkin ibunya ibu rumah tangga hanya sekedar itu, anaknya belajar terus menjadi dokter, malah anaknya itu loh, tetangga-tetangga biasanya kan senangnya gibah kan. Anak itu loh bisa jadi dokter kak, padahal ayah ibu seperti ini loh. Nah, dari itu ada sempat mungkin kesenangan tersendiri bagi anak tersebut sudah bisa meninggikan derajat orang tua yang dulunya kita dirawat, sekarang kita yang merawat lewat memanjakan dan juga mengharumkan nama keluarga. Itu sih kak pendidikan sepertinya itu. Kalau dari kakak tadi kan pendidikan itu kan penting. Nah, kalau menurut kakak sendiri, remaja-remaja sekarang itu memang nggak semua. Nanti kita takutnya di judge ya, tapi kebanyakan ya, ya mungkin adalah segelintir beberapa orang jika sudah lulus dari SD, SMP, SMA, kalau misalnya apa ya candaannya S3, bukan S3 sarjana magister atau apa doktor, tapi SD, SMP, SMA, 12 tahun sekolah untuk masukkan ke kuliah itu alasannya capek, malas mikir, pusing. Nah, nah menurut kakak sendiri, kata sendiri, kalau kuliah itu penting gak sih kalau setelah lulus dari sekolah 12 tahun wajib belajar?
Oke, kalau ditanya penting atau nggak penting, sebenarnya kuliah itu sangat penting ya teman-teman. Even ini adalah pendidikan yang tidak wajib, tapi melalui kuliah itu coba kita lihat deh dalam jangka panjang. Dunia pekerjaan sekarang, umumnya untuk menaikkan jenjang karir kita pasti melihat paling dasar dulu, yaitu pendidikan terakhir kita. Nah, kenapa sih mereka melihat pendidikan terakhir? Pastinya dengan adanya pendidikan yang lebih, diharapkan kita ini memiliki skill-skill yang lebih juga, Mas. Sehingga nantinya masa depan kita itu bisa lebih terjamin ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mungkin yang nonton ataupun dan lain sebagainya itu ada yang nganggap pendidikan itu kurang penting. Mungkin karena mereka berpikir seperti Bok Tadino kali ya, Mas. Karena memang kunci kesuksesan itu ada beberapa dan Betul, kita nggak betul, bisa betul. jawab. Nah, Betul, jadi betul. memang pendidikan ini lebih ke salah satu cara sih untuk menaikkan taraf kehidupan kita dan Setuju sangat sih penting. yang dibilang sama Kak Tata tadi ya, untuk menaikkan diri kita. Jadi kuliah itu sebenarnya juga mudah juga ya Kak ya, karena kenapa kuliah itu kalau misalnya takut dengan biaya seperti itu kan ada beasiswa seperti itu. Kalau Kak Tata sendiri sedang sibuknya tadi kuliah apa sekolah tadi? Aku kebetulan penerima beasiswa Pertamina, Mas. Jadi kesibukan Nah, aku di komunitas itu. maka dari itu tadi kan aku alurnya cerita ini adalah beasiswa seperti itu. Jadi takutnya Kak Tata Kak Fuad ngomong itu mudah karena ada uangnya. Loh, karena ada uangnya itu kalau kalian malah poin penting. Nah, Kak Tata sendiri aja uangnya ada, tapi malah ada beasiswanya. Uangnya disingkirkan atau mungkin disisakan untuk nanti ke depannya tabungan seperti itu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri mencari beasiswa itu mudah gak sih kalau lolos dari beasiswa yang Kakak terima ini dari Pertamina ini? Menurut aku, mencari beasiswa itu lebih ke sulit-sulit asik gitu sih, Mas. Karena memang yang namanya menuju beasiswa, pasti ada beberapa tahapan nih yang kita kerjakan ya, Mas. Kayak misalnya kemarin aku di beasiswa Pertamina ini, bahkan proses seleksinya tuh setengah tahun, Mas. Kita mulai dari tahap seleksi berkas, lalu wawancara, dan akhirnya itu FGD. Jadi memang asik-asik gitu sih, Mas. Menurut aku. Tapi em, beasiswa ini bukan suatu hal yang mustahil untuk kita capai. Yang penting kita konsisten dan kita prepare sebelum proses seleksi itu pasti kita bakal mendapatkannya. Jadi memang kuliah itu nggak ada alasan sih untuk dari segi biaya, karena kita bisa dapatkan biaya dari mana aja, even kita sedang berkuliah. Betul banget sih. Nanti biar penyemangat lagi ya, biar nanti saya masuk mau kuliah dengan mudah itu mungkin lihat FTV deh, nanti bisa ketemu sama gebetan mungkin ya. Benar Nah, maka banget, dari Kak. itu. Terus dari kata sendiri nanti kalau misalnya sudah lulus dari kuliahnya, sarjananya mungkin. Nanti mau lanjut ke S2, S3 gitu, Kak. Amin. Kalau Amin. istri aku S2 sih, Mas. Kalau enggak nanti aku pendidikan profesi guru kebetulan nanti. Oke, nah maka dari itu kembali lagi tentang pendidikan yang diambil sama Kak Tata dan kebetulan saya juga sarjana pendidikan. Kalau dari Kak Tata kan masih cagur ya, calon guru seperti itu. Iya. Nah, melihat pendidikan di zaman sekarang, mohon maaf ini karena kita bukti sudah banyak dan juga berita sudah menyebar kemana-mana. Seperti attitude, etika, budi pekerti dari seorang siswa, peserta didik atau murid yang membangkang atau apa ya membantah omongan guru seperti itu. Beda sama zaman dulu mungkin ya yang dirasakan sama mungkin generasi X atau generasi milenial seperti itu. Kalau generasi Z sama generasi Alpha mah ya yang dilakukan karena mohon maaf bukan semuanya, tetapi ada sebagian seperti yang ada di berita yang sudah tersebar. Menurut kata Tata sendiri penting gak sih selain pendidikan orang tersebut itu pintar banget wah ngalahin Bob Sadino atau mungkin apa yang Charles siapa penemu-penemu lampu bola dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya etikanya kurang itu menurut kakak Tata sendiri gimana kak etika? Menurut aku, pendidikan intelektual dan etika itu adalah hal sejalan. Kalau nggak bisa kita lepasin gitu. Nah, contoh kecil deh nih. Kalau misalnya kita sebagai peserta didik nih ya, sebagai siswa, bersikap kurang sopan terhadap guru kita. Nah, secara naluri ketika kita telah menganggap guru kita sebagai pribadi yang kita tidak sukai atau mungkin kita anggap gak asik, pasti ilmu yang akan tertransfer itu sulit masuk kepada diri kita. Nah, jadi um,
kalau kita memilih untuk memiliki etika yang kurang baik, ternyata impactnya itu ke diri kita sendiri gitu, Mas. Jadi bukan berarti kalau etika kita nggak baik, tapi kita punya kemampuan intelektual yang tinggi, hidup kita akan tetap berada di zona-zona oke, zona aman gitu. Karena ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dunia ini, dan terlebih lagi nih, kita biasanya pertama kali pasti bakalan dilihat dari bagaimana attitude dan sikap kita gitu. Oke, betul sekali sih Kak. Jadi yang dibilang sama Kasino almarhum Warkop DKI itu artis seorang legend yaitu komedian itu betul. Selain attitude itu karena attitude itu ada banyak sekali ya subbabnya ya seperti itu. Jadi ada tanggung jawab, jujur, ikhlas dan lain sebagainya. Maka dari itu kata beliau adalah mencari orang pintar itu banyak sekali. Tapi mencari orang Benar. yang jujur itu sangat amat sulit. Maka dari itu untuk menuju ke generasi emas 2045 nanti kalau misalnya kita hanya pintar saja tetapi tidak dibarengi sama Kak Tata bilang tadi yaitu etika atau budi pekerti yang baik ya sama aja sih Zong malahan takutnya. Oke, yang duduk di, mohon maaf, di kursi-kursi pejabat legislatif dan lain sebagainya itu pasti orang pintar. Tapi kalau misalnya itu nanti tidak dibarengi dengan etika, takutnya nanti akan jadi hal yang apa ya, memalukan ya untuk bagi negara kita yang tercoreng seperti itu. Wah, itu pejabatnya seperti itu sih, Benar. gitu. Contoh atau influencer bisa dibilang gitu gak sih Kak ya? Jadi setiap apapun kerjaannya, setiap apapun gerakannya akan dilihat dan dipantau sama media seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Tata sendiri, kalau tadi aku sih ya setuju sih yang dibilang Pak Tata tadi, pendidikan dan juga apa attitude intelektual itu sangat penting, harus berdampingan seperti itu. Nah, dengan masih kembali lagi ke sekolah, kalau misalnya guru itu dikasih dengan payung hukum, nah kalau misalnya murid aja sih bisa, nanti kalau misalnya ada kekerasan pada siswa seperti itu kan ada. Penting juga untuk guru adanya payung hukum. Nah, maka dari itu di kurikulum yang sekarang ini diajukanlah dengan kurikulum mereka yang baik sekali melewati kurikulum KTSP, kurikulum 2013, akhirnya tercapailah kurikulum mereka yang sangat baik seperti ini. Nah, pertanyaannya Kak Fuad untuk Kak Tata sendiri ini, untuk Kak Tata sendiri nanti yang akan menjadi guru seperti itu, menurut Kakak nanti kayaknya berat gak sih Kak apa ngajar anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang itu apa harus pendekatannya beda dengan zaman dulu atau mungkin pendekatannya fresh lebih apa ya seger lagi lah beda dengan yang dulu harus menonton dengan guru tapi buat juga aktif ikut andil di kelas betul. Menurut Kakak gimana? Pendekatan ke peserta didik ya, Mas. Betul. Kalau mengingat zaman yang dinamis, otomatis pendekatan kita semakin tahun pasti dinamis juga, mengikuti perkembangan zaman itu sendiri, mengikuti bagaimana karakteristik peserta didik sekarang. Nah, aku kan baru selesai magang juga nih, dan kemarin mengikuti program kampus mengajar, yang berarti hmm, sudah berpengalaman ya di dua instansi mengajar. Pendekatan yang lebih cocok menurut aku berdasarkan pengalaman, pendekatan yang menjadikan murid itu as a friend kita, menjadi seorang teman. Nah, karena memang ada ya istilah kalau Gen Z, Gen Alpha sekarang itu kayak ini ya, Gen strawberry di dalam lembek gitu. Nah, jadi memang anak-anak sekarang itu nggak bisa dikerasin, Mas. Jadi kita memang kayak harus yang full senyum, bagaimana cara membangkitkan mood mereka gitu, Mas, dalam mengajar. Oke, jadi harus dengan pendekatannya dengan full senyum dan mungkin dengan kayak lebih ke ice breakingnya lebih banyak gak sih kak ya kalau saya menonton pelajaran, nanti akan takutnya akan ngantuk malahan. Ada juga kan anak sekolah zaman sekarang kan masih pagi, kan pulangnya jam 2 jam 3-an ya karena full day school itu. Terus belum aja jam 8 udah tidur di kelas seperti itu. Jadi betul yang dibilang Kak Mbak Tata tadi ya itu dengan pendekatan yang fresh dibandingkan dengan dulu harus pendekatan harus yang sesuai dengan kekinian seperti itu. Mungkin ada juga kan ya kayak guru-guru yang di sosial media itu bikin konten sama muridnya seperti mohon maaf sebut merek dia dari Jawa Barat itu yang putih abu-abu YouTube-nya itu kan bagus juga sih guru dan juga murid kolaborasi seperti itu. Nah sekarang untuk pendidikan di segi guru tadi kan murid. Kalau guru sendiri menurut Kak sendiri kan sebagai calon guru nanti penting juga gak sih kalau guru itu dituntut harus update seperti itu. Jadi kan sekarang kan semua serba digital. Email, kalau misal mau ngirim surat,
terus mau masuk ke tol aja e-tol seperti itu, elektronik tol, terus ektp, elektronik KTP, semuanya serba instan. Maka dari itu guru-guru yang mohon maaf yang zaman lalu atau di guru-guru senior seperti itu kan otomatis harus belajar lagi. Nah, bagaimana update berita atau mungkin secara lapangan itu guru itu dituntut harus update, itu penting juga gak sih Kak menurut Kakak sendiri? Oke, pastinya penting. Karena memang guru ini pribadi yang lifelong learner ya, harus pembelajar sepanjang hayat. Nah, karena dia ngajari bakalan di tahun-tahun yang dengan tren-trennya berbeda gitu. Aku inget banget nih, guru pamong aku, dia tuh kalau ngajar, dia selalu masukkan kata-kata kekinian, kata-kata Wah, gaul, tapi yang memang positif. Jadi ketika keren. dia mengajar kepada peserta didik itu semangat dan merasa, ih ibu ini kok ngerti ya tren kami. Dan dia merasa guru itu peduli gitu. Nah, kalau untuk dari segi teknologi sama juga. Nah, ketika kita mengkolaborasikan teknologi dengan pendidikan, peserta didik itu akan semakin antusias. Kenapa? Karena kita pahami peserta didik itu memiliki beberapa gaya belajar. Nah, makanya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi ya kan, Pak? Nah, jadi kalau misalnya nih, dulu kita ngajar cuma di papan tulis, nulis doang. Yang berarti Betul. tipe belajarnya itu visual saja. Nah, Oke. kalau kita menampilkan ada audio yang menarik dari PPT, ataupun kita tampilin video, atau mungkin yang 3G gitu, itu pasti bakalan meningkatkan semangat peserta didik. Oleh sebab itu, guru baik tua ataupun muda memang penting banget sih untuk memahami teknologi dalam pendidikan. Oke, baik juga sih yang dibilang Kak Tata tadi, sebagai motivasi juga untuk referensi juga untuk kita. Jadi update juga ke Bapak Ibu guru, mungkin yang senior maupun junior, semua itu karena guru itu kan katanya digugul dan ditiru ya, karena kita itu semuanya apapun gerakan kita dilihat sama murid, karena masih kecil siswa itu yang dilihat sama orang tua itu yang akan ditiru untuk kedepannya. Maka dari itu di Google itu seperti itu katanya Ki Hajar Dewantara Tut Puri Handayani itu di belakang memberi semangat, terus di depan apa ngasih semangat juga untuk dorongan juga itu. Nah itu dilakukan juga seperti itu ya kayak. Maka dari itu mungkin kalau misalnya Kak Tata sendiri tadi kan masalah tentang pendidikan seorang guru, update seorang guru, dan terakhir dari seorang guru pendidikan, pertanyaannya mungkin yang sedang viral nih Kak, di mana-mana Kak, yang sedang update tadi kan Kakak bilang juga kita itu mengajar sesuai dengan kekinian atau mungkin yang lagi ini apa sih seperti itu. Nah podcast ini juga temanya juga kita ngangkat yang kekinian. Nah tapi gak usah terlalu banyak, tapi intinya kalau menurut Kak sendiri, guru itu kan katanya pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Banyak sekali berita-berita kalau misalnya akan diangkat guru-guru sekarang ini. Jadi tidak usah apa namanya takut akan besok makan apa ya seperti itu, karena si besok akan ada gaji di tiap bulannya itu akan banyak seperti itu. Nah menurut kakak sendiri setuju juga gak sih kalau misalnya guru itu disejahterakan dalam segi finansialnya Kak? Setuju banget sih Mas, pastinya. Nah, karena memang kan dalam bekerja ini kita juga pastinya butuh modal gini nih. Ketika kebutuhan dasar guru itu terpenuhi, artinya dia bisa nih memberikan kinerja yang terbaik untuk di sekolahnya gitu. Nah, ketika dia mengajar tapi masih memikirkan besok aku bakalan makan apa ya, besok aku bisa nggak ya beli itu, pasti dalam proses mengajarnya dia tidak sejahtera begitu, Mas. Yang pada Hmm, akhirnya murid-murid itu tidak mendapatkan kualitas pendidikan sebagaimana mestinya. betul betul betul. Akhirnya tahu juga sih tadi kan Kak Tata juga cerita sharing tentang guru pamongnya. Kalau saya dulu sharing tentang guru saya dulu ya, karena kenapa ada guru ini sebenarnya itu gak killer, gak galak, tapi karena mungkin gajinya di bulan itu sedikit dan mungkin di rumah ada banyak tanggungan, terus akhirnya sasarannya dilampiaskannya ke murid malahan, nilainya dijelekin semua, ngajarnya ya agak marah-marah seperti itu. Ternyata di bulan ke depan, lah kok kembali seperti semula, agak marah-marah lagi. Akhirnya beliau cerita, kalau misalnya mohon maaf, bulan kemarin itu gini-gini Bapak, seperti itu. Jadi dulu itu tentang finansialnya itu dinaikkan sama seperti di luar negeri. Itu saya juga sependapat dengan kata Tata sendiri sih, setuju sih, maka dari itu. Oke. Dan juga sekarang, tadi kan soal guru, sekarang kembali lagi ke murid, Kak. Tentang pendidikan kembali lagi juga. Karena
Banyak sekali sih lagi seliburan atau lalang melintang ini di sosial media TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya tentang pengangkatan P3K guru, nona ASN, perawat dan lain sebagainya ini. Nah, akhirnya kita mencoba mengulik ini juga. Dan juga yang kedua kan, ya kadang-kadang presiden kita itu kan untuk menangani stunting untuk generasi emas 2045 seperti itu. Nah, melewati itu semua kan Bapak Presiden kita terpilih Pak Prabowo Subianto kan, pendidikan lah yang harus kita jaga, yang harus kita kuatkan seperti itu. Maka dari itu, duta pelopor pendidikan ini karena kita mungkin semua nasional dari Sabang sampai Merauke. Contohnya di Zoom ini saja kita dan di YouTube ini saja kita ada yang dari Sumatera dan juga dari Jawa seperti itu. Tapi meskipun jauh kita tetap sama seperti itu ya Kak ya. Nah, murid sendiri Kak, kalau misalnya murid itu kan ada kasus satu murid itu harus bisa beberapa pelajaran seperti itu. Dan guru saja satu guru satu pelajaran seperti itu. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya ada kasus murid itu pintar di salah satu bidang, apakah di lain bidang itu murid itu dibilang bodoh seperti itu? Kalau menurut kakak, kakak sendiri setuju atau enggak sih? Aku sebenarnya kurang setuju ya, Mas. Karena memang, nih kita bayangin, jika suatu murid pintar di satu bidang, dan dia menekuninya di situ, jadi dia nggak terlalu fokus nih ke bidang lain. Nah, bisa jadi satu bidang yang ditekuni dia ini menjadi tombak emas bagi dia untuk di masa depannya. Nah, karena memang ada nih Mas beberapa tipe peserta didik, dan dia memang nggak terlalu peduli sama mata pelajaran lain yang menurut dia nggak berimpact ke masa depannya. Karena apa? Karena dia udah punya tujuan yang jelas. Aku mau dalam Betul, ilmu ini karena aku punya tujuan di sini gitu. Nah, betul jadi sih. kalau dibilang dia bodoh di mata pelajaran lain, sebenarnya secara pengetahuan bisa dibilang kurang ini ya, kurang sesuai standar. Ya, betul. Tapi kita perlu mengapresiasi di mana dia mampu gitu. Betul sih. Sesuai dengan Kalau kita kurikulum yang lihat, sekarang. Ya, iya Mas. karena yang Kalau kita dibilang lihat salah. sistem pendidikan luar negeri gitu kan Mas, mereka Mm, bahkan sejak SD, SMP gitu udah difokuskan nih sama tujuan masa betul. depannya apa. Nah, kekurangan kita kan di situ Mas. Kita dari SD, SMP sampai SMA itu masih umum yang dipelajari gitu. Akhirnya menumpuk-numpuk PR-nya malah anak-anaknya malah stres, malah waduh banyak sekali matematika, bahasa Indonesia, bahasa Bang, Inggris, bahasa daerah dan lain sebagainya. Nah, untuk nanti ke depannya mungkin harapan dari Kak Tata sendiri sih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia negara kita tercinta ini seperti apa sih Kak? Karena ini kan kebetulan kita juga menyandang duta pelopor pendidikan dan juga saya dan juga Kakak Tata sendiri kan SPD dan juga calon SPD kan. Maka dari itu mungkin untuk kedepannya harapannya lebih baik lagi kah atau gimana dengan cara seperti apakah? Tolong dijabarkan menurut Kak Tata sendiri. Pemuda kita, ya kita masih pemuda kan. Siapa tahu nanti dilihat nanti podcast kita sama orang-orang tertinggi seperti itu. Seperti apa Kak harapannya untuk kedepannya? harapan aku pastinya untuk ke depannya, pendidikan itu tetap di nomor satu kan. Bagaimanapun pendidik kita, tapi kan pendidikan adalah hal yang terutama. Nah, dan pendidikan itu perlu untuk diseriusin. Nah, selain itu, di samping pendidikan wajib ataupun pendidikan tersier kita, kita juga perlu nih untuk mengemban minat dan bakat kita. Nah, contohnya mungkin seperti Mas ya, Mas punya minat bakat di bidang fashion juga ya Mas, bidang fashion. Terus di bidang public speaking gitu, yang mana minat bakat ini kan sesuai nih sama tujuan kurikulum Merdeka, menyatukan pendidikan intelektual dengan minat bakat supaya ketika eh, ketika pada akhirnya dia tidak bisa berharap untuk yang bidang intelektualnya untuk pekerjaan masa depan, dia masih punya cara lain nih untuk meniti karir dan berarti dia tidak menang di situ begitu. Sungguh mulia dan sungguh nanti kalau didengar mungkin agak berat. Ya jangan didengar saja, kita lakukan ya, apa yang kita harapkan untuk kedepannya itu nanti ya. Oke, kalau menurut Kak Kata sendiri, tadi kan soal pendidikan kita sudah ngobrol sana sini. Sekarang sebagai duta pelopor pendidikan, sumbangsi apa sih Kak untuk Kak Tata sendiri yang sudah selama hampir 1 tahun ini kita mau ganti tahun? Itu nanti sudah apa aja yang ditorehkan atau apa yang sudah di apa ya Kak disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri, aku
ngambil jalur sumbangsinya itu lewat program-program yang disediakan oleh kampus Merdeka sih Mas. Supaya dia linear nih dengan pendidikan aku. Nah, salah satunya di kampus mengajar kemarin. Sebenarnya di kampus mengajar ini kita fokus pada bidang literasi dan numerasi. Nah, sehingga sumbangsi yang kita berikan dalam bidang itu Mas, melalui berbagai program kerja berdampak. Tuh. Nah, kalau untuk luar di luar pendidikan formal gitu ya, dari komunitas Dendi Mas. Kebetulan tahun lalu aku penerima beasiswa Bank Indonesia dan aku bergabung di divisi pendidikan dan kebudayaannya. Nah, salah satu sumbangsi kepada masyarakat kita ada nih yang namanya perpustakaan di Desa Tanjung Dalam, perpustakaan di desa binaan kita. Itu juga salah satu sumbangsinya. Dan di situ kita juga membangun rumah literasi anak dari anak yang masih usia di bawah masih usia sebelum sekolah sampai sudah sekolah gitu Mas. Keren banget nih. Jadi selalu produktif ya kehidupan kakak ini masih muda ini ya. Nanti untuk kedepannya jika sudah dewasa, sudah berkeluarga, bisa buat cerita kepada anak keturunannya seperti itu. Wah, bunda dulu seperti ini, kamu harus bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, tadi kata tadi juga bilang sudah pernah ikut ini pengalamannya banyak sekali yang ditorehkan dan juga dilakukan. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin untuk para pendengar mungkin yang nanti akan melihat di tayangan video ini nanti, Kak Tata sama Kak Fuad itu kalau ngobrol, kalau ngomong, kalau di depan kamera, kok lancar banget sih seperti itu. Ngomong-ngomong masalah pendidikan kan masih menyangkut paut juga dengan pendidikan, masih satu kesatuan ya. Karena kenapa? Kalau misalnya jadi guru itu aja nanti kalau diem aja pasif adalah karena malu bicara kan juga lucu. Terus siswa juga kan karena sekarang kurikulum merdeka itu kan juga tidak semua berpacu dengan guru, tapi siswa dituntut juga untuk aktif. Nah, seperti itu. Jadi public speaking yang baik itu juga kepedean yang baik juga itu penting di dunia pendidikan. Menurut Kak Tata sendiri mungkin tips and triknya menjadi mungkin public speaker atau mungkin ya terlalu tinggi lah public speaker atau mungkin anu aja bisa extrovert seperti itu ada yang bisa ngomongnya santai, lugas, jelas seperti itu. Mungkin seperti apa sih Kak tips and triknya Kak? Oke, tips and triknya sebenarnya ini udah Mas kasih nih tadi kuncinya, yaitu benar kepercayaan diri. Betul Iya, seperti banget. Jadi ya. kalau Jadi misalnya kalau boleh kalau Mas? kalau Kak Tata sendiri tadi bilang gimana tadi soal tentang kepedean seperti itu. Kalau sebelum Kak Tata jawab juga, kalau aku sendiri sih juga setuju tuh, kepedean. Jadi kalau aku sendiri sih pertanyaan ini aku lemparkan ke Kak Tata dan juga ke teman-teman mungkin hampir sama mungkin karena kenapa seperti kalian nanti kalau misalnya dari kecil itu masih belum bisa apa-apa terus nanti kalian latihan terus meskipun salah jatuh nggak masalah kan bertahap terus 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 akhirnya kebiasaan nanti akhirnya menjadi kebiasaan itu menjadi ya sudah jago seperti itu maka dari itu mungkin di depan kaca latihan lah seperti itu kalau misalnya mau takut di depan banyak orang seperti itu kalau dari aku sih itu sih Kak kalau dari kata mungkin ada tips lain mungkin yang bisa diterima sama agensi sekarang. Tipsnya pastinya berlatih. Setelah berlatih, pastikan kamu memahami konteks-konteks ataupun konsep yang ingin dibahas, gitu, Mas. Betul banget sih Kak. Oke. Jadi kalau misalnya itu nanti jika diterapkan nih pasti akan ya jadi pro lah mungkin dan besok di 2045 akan banyak sekali public speaker ya yang ngomongin soal pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan lain sebagainya seperti itu. Oke, terakhir mungkin Kakak Tata tadi ambil jurusan di pendidikan kuliahnya. Kenapa sih Kak tertarik dengan jurusan pendidikan Kak? Katanya kan pendidikan itu kan banyak orang yang bilang mungkin di luaran sana, mungkin di daerah sana juga sama sih Kak. Kalau di Jawa juga sama. Jadi guru tuh sedikit gajinya seperti itu. Nanti bisa mau makan apa seperti itu. Itu pahlawan tanpa tanda jasa itu. Berarti bayarannya ya di surga seperti itu. Kan kita kan amal jariah, ngasihkan ilmu kepada orang lain seperti itu. Nah, Kak Tata sendiri karena terpicu masuk ke pendidikan itu apa Kak yang memicu Kak Tata? Oke, yang memicu aku masuk di pendidikan itu yang pertama karena aku pengen berdampak, Mas, berdampak bagi pendidikan kita. Nah, di mana karena aku udah nyadarin melalui pendidikan kehidupan aku nih banyak banget loh diubah. Jadi aku nggak pengen itu berhenti di aku aja. Aku pengen banyak anak-anak bangsa lainnya yang merasakan hal tersebut. Dan yang memang
dari pandangan orang sekitar aku sih, Mas. Waktu aku SMA, guru aku juga bilang nih, kamu memiliki kemampuan menjelaskan yang baik. Gimana kalau nanti kamu masuk ke guru? Dan aku um, meng- mencerna hal tersebut, ternyata sesuai nih tujuan aku yang pengen berdampak dengan kemampuan yang aku miliki. Jadi pada akhirnya aku memilih pendidikan. Kalau Mas Keren. sendiri gimana? Mas Mulia kenapa pendidikan? sekali Kak Tata ini jawabannya. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin sumbangsih saya karena kenapa ingin masuk ke pendidikan itu dulu karena mungkin melihat pendidikan zaman sekarang itu seperti ini sih seperti itu. Karena mungkin saya bukannya ingin merubah tapi ingin menjadi pelopor seperti itu. Ayo pendidikan yang sekarang itu seperti ini loh, jangan seperti yang dulu karena sudah tidak relevan. Anak zaman dulu dikasih pendidikan sekarang atau sebaliknya, anak zaman sekarang dikasihkan metode seperti dulu. Nah, makanya itu mungkin tugas itu yang mungkin saya mau canangkan, mau saya mungkin pelopori. Ayo dong guru-guru kita update dong. Kayak mungkin bisa, ayo mungkin kita bikin konten bareng-bareng seperti itu. Tentang pembelajaran sekarang seperti aplikasi yang sebelah di ruang guru itu kan sekarang Iya, belajar tuh nggak hanya di kelas, tapi di kayak lewat benar. online, laptop, mungkin ngopi pun itu juga bisa jadi belajar juga. Mungkin tapi ngopinya ngomongnya daging semua lah ya, malah ngomongnya di luar daging ya nggak ada khasiatnya atau mungkin faedahnya. Tapi kamu kerja di sini ya? Iya. Kamu tuh di situ kerja berapa sih, gajinya berapa dan lain sebagainya. Nah, cari info kerjanya di mana, ngapain aja, akhirnya mungkin jadi informasi seperti itu. Jadi kalau dari aku mungkin ingin menjadi pelopor pendidikan yang mungkin ke depan itu harus kita perbaiki lagi, bukan jelek tapi kita tingkatkan lagi seperti itu karena bukan dari sekarang, kapan lagi seperti itu sih kalau dari aku sih Kak. Oke, dari Kakak Tata mungkin ada yang dikasih kata-kata untuk penutup pada malam hari ini. Kayak kata-kata penutup dari aku, teruslah berjuang dan berusaha bersama pendidikan. Karena melalui pendidikan, masa depan kita akan lebih cerah. Keren. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin sebelum ditutup, new world, new thing ya, atau mungkin dunia baru, pikiran baru karena ini kan mau 2024 ke 2025. Apapun yang dulu kalian 2024 sama setahun itu ada yang mungkin miss atau mungkin masih kurang maksimal lagi di tahun ke depan, di tahun 2025 harus ditingkatkan lagi, lebih maksimal lagi seperti itu. Ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa lagi. Dan terakhir, prestasi bukan sensasi. Oke, mungkin dari saya sendiri seperti itu, Kak Tata ya. Ada salah-salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Kak Tata sendiri mau ditutup mungkin sebelum nanti pendengar atau pelihat nanti, Kak Tata masih kangen. Seperti itu, silakan. Oke, Oke, dari aku juga, aku mau bilang makasih dulu sih sama Mas dan teman-teman semuanya yang udah nyempetin waktunya dengerin podcast kita hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita bahas dan kulik di sini bermanfaat dan bisa membawa perubahan. Seperti tujuan Mas Maur tadi untuk menjadi agent of change, menjadi transformer. oke, keren, siap. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Saya kata tadi juga Kak Fuad. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.